Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelas 3 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara mengolah bahan dasar pakaian, yang kedua, mengetahui keberagaman pekerjaan di sekitar kita, dan yang ketiga, melakukan kegiatan meluncur sesuai aturan. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu nih kalau masker KF4 dari Madam G itu lagi diskon sebesar 80%. Jadi dari harga Rp5.000 itu turun menjadi Rp1.000. Yuk langsung klik link pada deskripsi box yang telah tersedia. Lalu kalian juga dapat gabung di Shopee Tim Affiliatesku. Lalu dapatkan puluhan juta dengan cara memasukkan kode yang tersedia dalam formulir pendaftaranmu ya. Terima kasih. Pada pembelajaran 2 kali ini, Udin memiliki pakaian dari berbagai jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bahan dasar dengan tangan diolah menjadi seperti ini. Ketika dengan mesin diolah menjadi seperti ini. Lalu saat memintal, hasil pintalan dengan mesin itu lebih banyak. Lalu saat menenun, hasil tenunan dengan mesin itu menghasilkan lebih banyak dan lebih cepat. Seperti pada gambar. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Misalnya, kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Nah, saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Sekarang ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Lalu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Misalnya, isi cerita pada paragraf pertama, yaitu bahan dasar terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Lalu paragraf kedua, bahan dasar diolah dengan cara yang sederhana. Lalu pada paragraf ketiga, bahan dasar diolah dengan cara modern. Lalu paragraf keempat, saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Paragraf kelima, pakaian dihasilkan beragam. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Coba diskusikan dengan temanmu. Lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Judulnya, informasi di dalam teks. Bahan dasar ada yang berasal dari serat alami dan serat buatan. Semua bahan diolah menjadi pakaian. Saat ini semua bahan dasar diolah dengan cara modern. Semua dilakukan dengan mesin yang canggih.
Pakaian yang dihasilkan pun berbagai jenis. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, sekarang ayo mengamati jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Dimulai dari bunga kapas, lalu kemudian bunga kapas dipintal dan jadilah benang. Setelah itu benang ditenun hingga menjadi kain. Lalu dari kain ada orang yang membuat pola baju. Setelah itu menjahit baju. Lalu jadilah baju seperti yang kita pakai sekarang. Sekarang coba kalian amati gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Nah, sekarang tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu ketahui. Misalnya pekerjaan yang pertama petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Lalu ada pemintal kapas, penenun kain, pembuat pola, dan penjahit baju. Masing-masing tugas mereka yaitu memintal kapas, menenun kain, membuat pola, dan menjahit baju. Benar sekali. Sekarang ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Coba kalian tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Misalnya, pekerjaan yang pertama adalah guru, dokter, pilot, masinis, dan YouTuber. Nah, tugas yang dilakukannya apa saja? Guru itu menyampaikan ilmu, dokter mengobati pasien, pilot menerbangkan pesawat, masinis menjalankan kereta api, lalu YouTuber membuat konten yang bermanfaat. Sekarang ayo mengamati. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur dalam air. Apa yang harus dilakukan Edo? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Nah, selain itu, meluncur adalah syarat yang baik untuk berenang. Apa yang dilakukan saat meluncur? Berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan polakan. Lalu yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Polakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh mendorong ke depan. Kepala berada di antara lengan saat dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, coba kalian bacalah teks di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Gerak dasar meluncur berguna melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur adalah syarat berenang dengan baik. Meluncur adalah posisi tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Meluncur dapat dilakukan di dalam air. Sekarang ayo mencoba. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut. Penyesuaian dengan air. Direndam tubuh sampai leher. Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukanlah secara berulang-ulang. Lalu berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukanlah berulang-ulang dan dengan berpasangan. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Lalu berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Lakukan juga berulang-ulang. Latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Berdiri
menghirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukanlah berulang kali. Lakukanlah gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5 hingga 10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam. Kedua tangan lurus ditempatkan di atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang. Jaga dan siap untuk meluncur. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Kegiatan bersama orang tua menceritakan tentang keberagaman yang ada di keluarga. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.